Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mariardani, bisa dipanggil Ari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pengendalian dan pengelolaan sampah. Sekarang saya sudah berada di TPS Kesiman Ketelangu. Karena saya datang di hari Rabu, di sini hanya ada pengelolaan untuk sampah yang organik. Seperti yang kita ketahui, di tengah meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, sudah saatnya kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa membawa dampak buruk bagi bumi dan kesehatan kita. Tapi jangan khawatir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mudah dan praktis untuk mengendalikan. Nah, sebelum kita ke pembahasan langkah-langkah, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu sampah terlebih dahulu. Sampah adalah barang atau benda yang sudah dibuang karena tidak terpakai lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, mengatakan bahwa sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sampah merupakan material sisa atau barang yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya dan dibuang karena sudah dianggap tidak memiliki nilai atau fungsi. Nah, pertanyaannya, dari manakah sampah itu ada? Sampah bisa berasal dari berbagai aktivitas manusia, baik itu di rumah, sekolah, tempat kerja, atau industri, dan tempat-tempat umum lainnya. Kalau dari rumah tangga, biasanya seperti sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan yang sudah busuk atau sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada plastik dari bungkusan makanan, botol air mineral, atau kemasan produk. Kalau dari industri dan pabrik, yaitu limbah produksi, seperti sisa bahan baku produk yang sudah rusak atau kemasan. Kemudian yang kedua ada limbah B3, yaitu bahan berbahaya atau beracun yang didapat dari penggunaan bahan kimia. Kalau dari perkantoran dan sekolah seperti kertas berkas, kantin, botol plastik, dan juga barang-barang bekas lainnya. Berikut adapun penjelasan mengenai jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Sampah organik bisa terurai secara alami oleh mikroorganisme menjadi kompos yang dapat menyuburkan tanah. Contohnya ada sisa makanan, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada sayur, buah, nasi, daging atau daun kering, kulit buah, dan juga ranting. Diolah menjadi kompos atau pupuk organik melalui proses penguraian alami atau menggunakan teknik composting. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan yang sulit terurai secara alami dan memerlukan waktu lama untuk hancur, bahkan hingga sampai ratusan tahun. Biasanya sampah ini terbuat dari bahan-bahan buatan manusia atau hasil industri. Contohnya yaitu plastik, kaca, logam, kertas, karton, botol, dan kaleng. Pengelolaan sampah anorganik dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Misalnya, botol plastik bisa dikumpulkan dan diolah menjadi produk baru atau kertas didaur ulang untuk menghasilkan kertas daur ulang. Yang ketiga, ada sampah B3, bahan berbahaya atau beracun. Yang berbahaya yang bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Sampah ini membutuhkan perlakuan khusus dalam pengelolaannya. Contohnya yaitu baterai bekas, pestisida, lampu neon, limbah elektronik, cat, pelarut kimia, dan sisa-sisa bahan pembersih rumah tangga. Pengelolaan sampah B3 harus dikumpulkan dan dibuang di tempat khusus yang memiliki fasilitas. Pengelolaannya melibatkan pihak yang berkompeten dan mematuhi aturan yang ketat untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan. Masing-masing jenis sampah membutuhkan penanganan yang berbeda.
Baik, di sini saya sudah datang ke TPS Kesiman Kertelangu. Nah, di sini ada pun cara untuk mengolah sampah organik. Bisa kita lihat pada video, yaitu para petugas menuangkan sampah organik ke dalam alat yang kemudian digunakan menggunakan teknik agar bisa melakukan pengolahan untuk sampah organik. Nah, dengan pengolahan sampah organik ini akan memberikan manfaat yang signifikan, yaitu mengurangi timbulan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Pengolahan sampah organik seperti kompos atau biogas dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik di tempat pembuangan sampah umumnya dirancang untuk skala yang lebih besar dan proses yang lebih efisien. Adapun beberapa alat yang biasa digunakan yaitu kompaktor atau mesin pemadat, berfungsi untuk memadatkan sampah organik sehingga volumenya lebih kecil dan mudah diolah atau dikumpulkan untuk proses lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada shredder atau mesin pencacah. Digunakan untuk menghancurkan sampah organik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar proses dekomposisi lebih cepat. Shredder mampu mencacah daun, sisa makanan, dan material organik lainnya. Nah, yang ketiga itu ada composting bin atau bak atau kontainer kompos. Merupakan wadah yang digunakan untuk menampung sampah organik selama proses composting. Biasanya dilengkapi dengan ventilasi untuk aliran udara yang baik dan menjaga kelembaban. Yang keempat ada rotary komposter atau komposter putar. Alat yang mempermudah proses pengadukan kompos secara otomatis dengan cara diputar. Penggunaan rotary komposter membantu mempercepat proses pembusukan dan lebih praktis untuk skala besar. Yang kelima yaitu ada aerator atau alat yang digunakan untuk memberikan suplai udara ke dalam tumpukan kompos. Ini membantu menjaga proses aerobik yang penting untuk mempercepat pembusukan sampah organik. Yang keenam itu ada saringan kompos, digunakan untuk memisahkan kompos yang sudah halus dan siap digunakan dari bahan-bahan yang belum terurai sempurna. Bahan yang belum terurai dapat dimasukkan kembali ke tumpukan kompos yang diolah lebih lanjut.